dokter yang mau praktek ya kan, sebagian besar maunya jadi clinician. Ada yang memang dokter yang di manajemen gitu. Kebetulan saya memilih untuk menjadi entrepreneur. Mas nih ada keluhan Enak kesehatan, badan gitu ya. ini bisa langsung tanya di sini. Jelas bahwa kami beritahu ke teman-teman dokter bahwa kita tidak akan pernah berusaha menjadi dewa atau menjadi Superman dalam hal menjawab semua pertanyaan. Satu lagi startup yang bergerak di bidang kesehatan adalah Tanyadoc.com. Berdiri sejak 2006, Tanyadoc.com dikembangkan oleh PT Atoma Medical, sebuah startup yang dipimpin oleh Bimantoro. Konsep awalnya dari Tanyadoc itu seperti apa sih awalnya? Jadi sebenarnya memang dokter-dokter yang mau sharing. Kita kan ngelihat bagaimana masalah komunikasi. Menjangkau dokter itu susah, jadi masih sering ada barrier. Kemudian kedua, dokter untuk menyampaikan maksudnya dari medis untuk bisa dipahami awam itu nggak gampang ya. Kalau untuk di dokter kan terkenal memang sejahtera, stigma di masyarakatnya dokter udah sejahtera, rata-rata pekerjaannya. Dan ketika mereka terjun ke dunia startup nih, yang terkenal memang rintisan ini nih, yang dibutuhkan fokus 100% itu bagaimana membagi antara tugas dokter dan tugas startup yang memang dibutuhkan konsentrasi 100%. Itu memang agak kesulitan. Seperti apa? Saya sih kebetulan ya untuk stigma masalah sejahtera ini sebenarnya mungkin karena dokter sekolahnya mahal ya, jadi orang menganggap pasti sejahtera gitu. Tapi sebenarnya dokter juga ngetis dari awal. Jadi ketika lulus dari Fakultas Kedokteran, terutama saya dan beberapa orang tim yang awal itu melihat bahwa ya kita ngelihat ya pilihan karir aja sih, semuanya masalah pilihan karir aja. Memang ada yang dokter yang mau praktek ya kan, sebagian besar maunya jadi clinician. Ada yang memang dokter yang di manajemen gitu. Kebetulan saya memilih untuk menjadi entrepreneur. Dengan berbagai fiturnya, tahun 2013 Tanyadoc memenangkan kompetisi Eklon 2013 Indonesia Satellite, sebuah ajang tech conference terbesar di kawasan Asia Tenggara. Ini semua yang ada di halaman depan Tanyadoc.com, termasuk juga ada kotak biru ini. Fungsinya kotak biru ini, kalau misalnya si Mas nih ada keluhan Enak kesehatan, badan gitu ya. ini bisa langsung tanya di sini. Cara tanyanya juga gampang, tinggal langsung diklik di sini aja, nanti dia muncul seperti ini. Misalnya saya mau bertanya nih, saya mau tanya. Harus ditulis tuh ya, saya mau bertanya ya. Enggak sih, kalau misalnya si Mas bilangnya Bisa langsung aja kenapa ya dok, 2-3 hari ini saya banyak keluhan bahunya mata merah atau apa, terus gitu nanti tinggal ditulis aja keluhannya di sini, kemudian diklik ditanya ini, diklik tanya, ditunggu. Sebenarnya kita juga meminta supaya login di sini, supaya tuh datanya itu tidak dipakai, maksudnya tidak terlihat oleh ya orang-orang publik, cuman orang-orang yang ada masuk di dalam Tanyadoc juga. Pertanyaannya masuk langsung kemana Mbak? Langsung diterima sama dokter itu? Seperti timeline gini, jadi memudahkan untuk dokternya juga. Dan kebetulan tadi kan juga dibilang bahwa sistem Tanyadoc ini kan masuk ada berapa channel ya, dari Twitternya kita, juga dari Facebooknya kita. Channel yang paling efektif yang langsung diterima saat itu juga oleh dokter, channel mana? Tiga-tiganya iya langsung. Tapi yang memang paling banyak dan yang paling convenient itu adalah melalui websitenya kita, yaitu melalui si kotak biru itu tadi. Biru itu ya? Iya. Prosesnya berapa lama sehingga tuh reply datang masuk ke handsetnya ini user? ya. Sebenarnya dibilang prosesnya lama atau cepat itu memang balik lagi tergantung ke dokter spesialis. Kita biasanya keep contact dengan dokter spesialisnya itu via email. Jadi kita tetap remind gitu. Cuman ya kadang-kadang dokter spesialis ada yang cepat, ada yang enggak. Biasanya kita melalui email, lalu dibalas oleh dokternya. Nah, email tuh biasanya paling lama itu pernah sih seminggu. Tapi paling ya? cepat ya ada 2 jam langsung dibalas. Kalau gitu. seminggu keburu sembuh ya Mbak. Membangun komunikasi antara dokter dan pasien tanpa terhalang ruang dan waktu adalah misi awal dari Tanyadoc.com. Hingga kini, Bimo dan timnya masih terus mengembangkan cara terbaik untuk berkomunikasi. Ya kita jadi
di kantor tanyadok.com. Ini kantor kita. Sekarang tim kita ada 10 orang. Dr. Agnes sebagai Medical Operational Manager, tugasnya adalah mengatur hampir semua operasional, mulai dari dokter kontributor, dokter editor, kemudian dokter-dokter konsultasi yang menjawab dan merespon di tanyadok.com. Kita akan masuk ke sistem konsep yang dulu sudah pernah kita propose sebenarnya dengan live consultation, ada private, ada bisa ke public pertanyaannya, bisa masuk ke appointment. Ini yang sedang kita kembangkan, diintegrasikan menjadi satu aplikasi. Untuk membangun komunikasi yang ramah antara pasien dan dokter, Tanya Dok menambah fitur Tanya Dok Live. Layanan ini memungkinkan pengguna langsung online dengan dokter secara gratis. Interaksi ini didukung oleh tim dokter mulai dari dokter umum, spesialis gigi, hingga dokter konsulen. Seperti Dr. Aldo yang berusaha meluangkan waktunya ketika praktik untuk menjawab semua pertanyaan dari para user. Kalau untuk pertanyaan yang masuk tuh dari Facebook, dari web, dari Twitter itu berapa banyak yang masuk setiap hari? Dalam sehari kita kira-kira bisa dapat sampai 100 orang penanya. Ya, 100 itu bukan jumlah pertanyaannya, tapi dari jumlah orang yang bertanya. Karena dari pertanyaan itu kan biasa ada setelah kita jawab, bisa mereka tanya lagi, balik lagi tanya dan kita jawab lagi. Oke. Kalau untuk membagi tugas nih kan rata-rata kalau untuk dokter tuh butuh konsentrasi penuh dan tidak bisa part time tuh. Itu bagaimana Anda menyiasatinya? Sambil bekerja terus sambil menjawab pertanyaan juga. Ya biasa kalau saya disiasatinnya memang sambil di tengah-tengah masalah praktek, walaupun ya ada pasien datang, tapi ketika lagi nunggu saya sempatkan untuk seperti sekarang ini saya juga sedang lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau untuk konsep live konsul, kalau yang selama ini berjalan di Tanya Dok, Anda melihat nih kekurangannya apa nih, kelebihannya apa? Mungkin selama ini yang juga jadi sebenarnya bukan cuma masalah untuk di dunia online saja sih, untuk semua komunikasi antara dokter biasanya itu bahasa yang mereka gunakan, kalau misalnya dokter itu biasa cenderung untuk lebih istilahnya medis, dan sedangkan istilah medis itu sulit untuk dimengerti oleh masyarakat awam. Meski masih menjadi barang baru di industri digital, anak-anak muda ini berusaha memperkenalkan tentang pentingnya dunia kesehatan. Di antara undang-undang medis yang ketat, startup ini berupaya memberikan terbaik untuk masyarakat.